Oke deh. Shalom. Tante Elis pagi ini pakai handphone, jadi mungkin agak sedikit lebih sempit ya. Gak apa-apa ya, masih terlihat ya. Semua sehat pagi ini? Masih ngantuk? Masih ngantuk deh kayaknya ya, tapi kan harus semangat pagi ini ya, walaupun mendung-mendung atau cerah, tapi kita tetap semangat ya. Kita mau datang kepada Tuhan lewat sekolah minggu pagi ini, tapi sebelumnya kita mau minta pimpinan Tuhan dulu ya. Yuk, Tante Elis akan menolong kita dalam berdoa. Yuk, kita akan berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, karena semalam kami boleh istirahat, dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Itu semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini Bapak, kami bersyukur Tuhan boleh pertemukan kami di dalam kelas sekolah minggu online kami. Kiranya apapun yang sudah kami persiapkan pagi ini, kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dan kami rindu untuk boleh diberkati melalui cerita firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui menegur sapa teman-teman kami pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan waktu kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati teman-teman yang belum hadir, semoga bisa hadir pagi hari ini bersama dengan kami untuk bersekolah minggu bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke, seminggu ini semua sehat? Atau ada yang sehat ya? Mantap, puji Tuhan. Bagaimana sekolahnya? Sekolahnya lancar? PR-nya dikerjain? Lancar. Lancar dong ya. Harus tetap semangat ya. Iya, harus tetap semangat dan harus tetap sehat ya. Jadi kalau nanti kembali aktif lagi di sekolah, bisa ketemu teman-teman, senang ya. Pagi ini kita akan memuji Tuhan. Om Parul akan menolong pujian pagi ini. Tuhan Yesus baik ya Om Parul ya. Oke. Oke. Tuhan Yesus baik akan kita nyanyikan. Ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu lalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Om Parul. Ada yang nggak tahu pujian ini? Pasti pernah dengar ya, kalau nggak pernah nyanyiin ya. Tuhan Yesus baik ya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang sungguh amat baik dalam hidup kita. Dan pagi ini kita akan memulai kembali pelajaran kita yang baru. Pagi ini akan ditolong oleh Tante Ana pagi ini, Tante Ana ya? Iya. Iya, betul. Oke, langsung diserahkan ke Tante Ana ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Tante. Baik, kita akan langsung belajar
Tapi sebelumnya Tante Ana tanya dulu. Pernah tahu raja? Pernah lihat? Atau membayangkan seorang raja itu seperti apa? Raja tuh biasanya gimana? Pemimpin. Mimpin, Mahkota, Tante. mahkota. Terus orangnya seperti apa? Hah? Kerajaan. Ya, Pintar. tinggalnya di kerajaan. Terus ya biasanya wah berwibawa, tinggi gitu ya, seperti itu ya. Nah, nih Tante mau tanya nih. Tante mau share, kita mau lihat dua orang ini. Sudah bisa lihat? Oh, wait. Nah, ini dia. Bisa lihat? Bisa, Tante. Ya, Bisa. dari Bisa, dua Tante. orang ini, kira-kira yang cocok untuk jadi raja yang mana nih? Yang kakaknya atau yang adiknya? Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri, yang besar ya. Tante. Kenapa? Kakaknya, Tante. Oh, kakaknya ya. Yang sebelah kiri ya berarti ya. Kakaknya, Tante. Yes. Wah, kita melihat kakaknya nih yang pantas jadi raja. Nah, Tante stop dulu. Oke. Semuanya setuju ya kalau yang sebelah kiri cocok ya jadi raja ya? Setuju? Setuju ya? Dua-duanya. Kenapa? Dua-duanya bisa jadi raja. Dua-duanya bisa, ya benar. Tapi kalau kita suruh pilih salah satu, yang mana? Yang sebelah kiri tadi ya, kakaknya ya. Ya, karena sudah besar seperti itu. Nah, minggu lalu kita belajar tentang Ishak. Siapa ingat Ishak itu siapa? Anaknya siapa? Abraham. Ya, betul. Bapak Abraham. Ishak adalah Abraham. anaknya Bapak Abraham. Nah, di pelajaran 10 ini kita akan belajar tentang Tuhanku melihat hati, judulnya. Tuhanku melihat hati. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana Allah akan memilih seorang pemimpin atau seorang raja yang memiliki hati yang baik di hadapan Allah. Yuk, kita baca dulu, dibuka di 1 Samuel. 1 Samuel itu di depan ya, setelah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus Yosua, Hakim-Hakim, Rut, itu Samuel. Di Samuel. 1 Samuel, siapkan semuanya dulu, nanti Tante Ana akan langsung tunjuk kayak minggu lalu ya. Jadi semuanya harus siap. 1 Samuel 16. Tante tunggu sampai semuanya siap. 1 Samuel 16. Udah, Tante. Udah, oke. Di depan ya. Habis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, kemudian Samuel. Sudah? Yang sudah ketemu, jempol dulu. Nah, 1 Samuel 16, ayat 1 sampai 13. Oke, Ara sudah, Fidela sudah, Gian sudah, oh Robin sudah, Eli sudah, Ayu Ina sudah, Lintang sudah, Gian sudah, Gian, jempolnya mana kalau sudah? Elo sudah, oke, Gian sudah. Idan sudah, Idan, siap Alkitabnya? Ya, Rere, oh Rere Rafael sudah. Men sudah, Men? Oke, sudah. James juga sudah. Wang sudah ya, Wang? Siap, Wang? Oh, belum. Kalau di tempat Tante halaman 313, Wang. Halaman itu yang di pojok kanan atas atau sebelah kiri atas. 1 Samuel 16.
sampai 13. Sudah? Kita tunggu Wang-Wang ya. Daniel, sudah siap Daniel? 1 Samuel. Tante, ayat berapa? 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Oke, sudah Wang? Sudah siap? Oke, sip. Ya, Tante Ana akan mulai dari judul dan ayat 1, kemudian nanti ayat 2 Tante akan panggil ya, semuanya siap ya, perhatikan. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. 2 Gian. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. 3 Selo. Tiga Selo. Hendaklah Isai mempersembahkan pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Pilih-pilih bagiku orang yang akan disebut kepadamu. 4 Lovely. 5 Lively. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini dibawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan padaku. Oke, ucap cara pengorbanan ini. Kemudian menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. 6 Lintang. Ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. 7 Fidela. Fidela 7. Di-unmute dulu. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, 8 Ara. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan.
9, Mendru. Kemudian Isai menyuruh Samuel lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. 10, Robin. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. 11, Wang. 11, Wang ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba, kata Samuel kepada Isai. Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. 12, James. 12. Kemudian disuruhnya menjemput dia lah. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ya, yang terakhir Ayu 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu. Dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan ada di atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Terima kasih semuanya. Nah, tadi kan Tante Ana tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang Ishak, yaitu anak Abraham. Nah, apa hubungannya Ishak sama Daud? Hari ini kita mau belajar tentang Daud. Siapa tahu hubungannya? Ya, Ishak itu mempunyai anak, yaitu Yakub, Bapak Yakub. Tahu ya Bapak Yakub. Kemudian Yakub mempunyai anak-anak yang paling terkenal siapa? Masih ingat nggak anaknya Bapak Yakub? Yang dibuang sama saudara-saudaranya itu? Yusuf, Tante. Nah, Bapak Yakub mempunyai Yusuf ya, mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 perempuan. Nah, salah satunya kita kenal, yang terkenal itu Yusuf ya. Nah, tetapi Daud ini adalah keturunan dari anaknya Bapak Yakub yang lain, yaitu Yehuda. Nah, Bapak Yakub ini punya anak Yehuda dan lain-lain, kemudian ada Yusuf. Nah, yang terkenal Yusuf ya. Nah, tapi Daud ini dari keturunan dari Yehuda. Dari Yehuda memperanakkan ini, punya anak ini. Nah, kemudian punya anak Isai. Nah, Bapak Isai ini, tunggu. Tante mau share screen. Bapak Isai ini kemudian mempunyai 8 anak laki-laki. Nih, ada Eliab, Abinadab, Simean, Netanel. Ada ya, yang terakhir ada siapa ini? Daud nih yang paling kecil. Semuanya kelihatan ya. Nih, anak-anak Bapak Isai. Nah, pada waktu itu, ini bukan dongeng ya, kalau pada waktu itu bukan dongeng, ini cerita pada waktu perjanjian lama. Ya. Pada waktu itu Samuel diutus oleh Allah untuk memilih seorang raja. Ya, berfirman kepada Samuel tadi ayat yang pertama, 16 ayat pertama, berfirmanlah kepada Samuel. Nah, Allah berfirman kepada Samuel untuk memilih seorang raja. Diutus ke
untuk pergi ke keluarga Bapak Isai ini. Pergilah ke keluarga Pak Isai. Karena salah satu dari anak-anaknya akan kupilih menjadi raja, seorang raja. Nah, pada waktu di keluarga Pak Isai, di suatu perjamuan, Samuel itu berkata ke Pak Isai, Pak Isai, coba tunjukkan anak-anakmu, karena Allah akan memilih salah satunya menjadi raja. Satu-satu nih, Eliab keluar. Lihat nih yang pertama nih. Wah, perawakannya keren, tinggi ya. Terus pada waktu Eliab keluar, Samuel berpikir tadi ayat yang ke-6. Wah, sungguh di hadapan ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab anak yang pertama, lalu pikir Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya, yang akan diurapi Allah menjadi raja. Tapi Allah berkata, bukan, jangan pandang parasnya ayat 7. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Karena aku telah menolaknya. Waduh, Eliab ditolak menjadi raja itu yang pertama. Anak yang pertama. Kemudian datang anak yang kedua, Abinadab. Abinadab juga bukan Abinadab, ayat yang ke-8 ya. Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Wah, Abinadab udah nggak dipilih. Kemudian yang ketiga ada Syama. Ayat yang ke-9. Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Nah, semuanya satu-satu sampai ke Nathan lewat, ternyata bukan ini. Nah, ayat yang terakhir nih. Ayat berapa tadi? Ayat yang 11. Inikah anakmu semuanya? Samuel tanya ke Pak Isai. Nah, Pak Isai jawab, oh masih ada satu lagi. Anakku yang paling kecil nih, Daud nih. Paling kecil, tapi dia sedang menggembalakan kambing domba. Sedang ada di ladang. Nah, Samuel terus berkata, oh yaudah, tolong panggilin Samuel. Samuel berkata, tolong panggilkan Daud ke sini. Nah, akhirnya Daud dipanggil, dan pada waktu Samuel melihat Daud, tadi yang dibaca oleh siapa tadi ya? James 12, ayat 12 ya. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Nah, kemerah-merahan masih kecil ya, masih muda, kemerah-merahan gitu, imut, lucu gitu ya. Nah, tetapi ternyata ini yang dipilih oleh Allah, walaupun dia masih muda, paling kecil di antara saudara-saudaranya. Tapi Allah berkata, yang ayat 12 paling terakhir tuh, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Inilah yang kupilih, Daud ini yang Allah pilih untuk akan diurapi menjadi raja. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, kita tadi waktu gambar yang pertama, kita milih kakaknya ya yang menjadi raja, karena kakaknya sudah besar, sudah dewasa. Nah, tetapi ternyata berbeda pandangan Allah dan dengan pandangan kita itu berbeda. Kalau kita manusia itu melihat dari perawakannya, dari tua atau muda, wah sudah tua, sudah dewasa atau masih muda seperti itu. Tapi ternyata berbeda dengan Allah. Allah itu melihat apanya? Allah melihat apa? Kalau manusia melihat, iya, Allah melihat hati. Allah tahu bahwa Daud memiliki hati yang baik, hati yang taat. Nah, itu tadi akhirnya Allah memutuskan bahwa Samuel harus mengurapi Daud. Nah, itu tadi di dunia ini, yang kita hidupi sekarang ini mungkin seperti itu juga ya. Teman-teman atau guru atau di sekolah pasti melihat kita ini, kamu apa yang nggak terpilih lah. Nah, tapi ternyata berbeda dengan pandangan Tuhan. Nah, kalau contohnya siapa ya, Robin, ada pemilihan ketua kelas. Kalau teman-teman mungkin
Jangan Robin, jangan Robin. Nah, tetapi kita tidak tahu di masa depan nanti ternyata Tuhan memberkati, Allah memberkati Robin bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, seperti itu. Jika manusia melihat perawakan, melihat penampilan, tetapi Allah sesungguhnya melihat hati. Nah, hati kita gimana sekarang? Apa yang ada dalam hati kita? Perbuatan kita harusnya seperti apa? Taat sama Tuhan, Tante. Taat sama Tuhan. Terus? Patuh sama orang tua, Tante. Patuh sama orang tua. Apalagi? Apalagi? Ya? Patuh sama guru. Patuh sama guru. Guru. Terus? Mengasihi siapa? Mengasihi teman. Mengasihi teman-teman. Teman yang dipilih aja atau semua? Semua. Semua, ya, mengasihi semua. Ya, jadi itu tadi. Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, orang tua, seperti itu ya. Ya. Yang terakhir, ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini, tadi yang belum baca, siapa yang barengan? Oh, Rere sama Rafael ya. Tolong bacakan ayat hafalan pada hari ini. Ya, yang keras ya. Ya, ayat hafalannya yang di depan. Pelajaran 10. Manusia, yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. Kemudian tadi yang belum baca lagi ada Daniel. Daniel punya ini, kertasnya ini masih disimpan. Pelajarannya ini. Pelajaran yang ke-10. Ya, pelajaran ke-10. Nah, di bagian depan ini, ayat hafalannya dibaca Daniel. Mic-nya dulu Daniel, mic-nya di-on-in dulu. Ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel ayat 16. Pasal 16 ayat 7b. Ya. Terima kasih. Oh, Gian mau. Oke, Gian. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel ayat 16. 16 ayat 7b. Oke, terima kasih. Iden ada di situ nggak, Iden? Nah, Iden yang terakhir. Ayo, Iden. Ayat hafalan, Iden. Ayat hafalan, ayo. Pelajaran 10, Iden. Mic-nya di-on-in dulu, Iden. Mic-nya belum. Nah, oke. Dah, dibaca ayat hafalannya. Aku tidak ada yang itu. Oh, ini nggak ada. Oke. Baiklah. Kalau gitu siapa lagi? Mau satu lagi baca ayat hafalan? Oh, di sini Robin dulu tadi yang angkat tangan paling tinggi. Robin, ayo Robin. Kemudian manusia yang melihat Allah, manusia mata apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Ya, terima kasih. Itu tadi pelajaran kita hari ini. Jadi Allah melihat dalam hati kita ya, melihat hati kita. Kalau manusia melihat
penampilan luar kita, tapi Allah lebih melihat hati kita. Jadi jaga hati kita untuk tetap takut akan Allah ya. Baik, terima kasih. Kembalikan ke Tante Elis. Ya, baik. Terima kasih Tante Ana. Semuanya diberkati ya lewat pelajaran kita pagi ini ya. Iya, nggak apa-apa ya. Rupa kita berbeda-beda, tetapi seperti hafalan kita, Tuhan melihat hati kita ya. Oke, kita akan menutup sekolah minggu kita pagi ini dalam doa. Om Parul masih ada di sini nggak ya? Masih ya? Om Parul bisa tolong tutup dalam doa? Ya. Oke. Yuk. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh selesai melaksanakan sekolah minggu kami. Biarlah apa yang kami pelajari bisa kami mengerti dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Temukan kami kembali Tuhan di minggu depan. Biarlah kami terus bersuka cita menanti hari untuk sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami masing-masing. Dan berkati juga sekolah kami juga masing-masing. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Om Parul. Ya, terima kasih semuanya. Masih ada waktu nggak Tante Ana? 4 menit. Oh, Tante Alice mau ini dong, mau bikin sesuatu yang baru. Gimana kalau mulai minggu depan kita semua punya kesempatan untuk satu orang bisa pimpin doa pembukaan dan juga doa pulang ya seperti biasanya. Kita kalau di kelas sekolah minggu, iya kalau di kelas sekolah minggu kan kita selalu seperti itu. Siapa yang akan berdoa untuk membuka dan menutup gitu ya. Oke, yang kali ini Tante Alice langsung ini aja deh, langsung tanya siapa yang bersedia minggu depan membuka sekolah minggu kita ya, doa pembukaan dan doa penutup. Siapa yang mau? Angkat tangannya juga boleh atau jempol juga boleh. Oh, Lovely atau Lively nih? Iya, Lovely atau Lively nih. Oh, dua-duanya angkat tangan. Gian dua-duanya juga. angkat tangan ya? Gian juga ya, angkat tangan. Ya, Gian juga. Oke, berarti tadi yang pertama Lively apa Lovely ya? Saya Tante. Ya. Ya. Ini Lovely atau Lively? Lively. Oke, Lively. Oh iya, berarti besok Lively akan membuka dalam doa ya, doa pembukaan ya. Nanti doa penutupnya Lovely atau Gian ini? Atau nanti Giannya minggu depan lagi? Ya. Lovely bersedia untuk doa penutup? Sedia Tante. Oh oke deh, ya udah. Nanti Gian kesempatannya kita buat minggu depan ya. Nanti Tante Alice catat ya. Minggu depan kita akan bikin lagi ya. Oke deh, selamat mempersiapkan ya. See you, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah. Terima kasih Linda. Bye. 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 Bye.